Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Raffi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok satu dengan pembahasan analisa performa boiler feed water pump di PT PLN Persero Ombilin. Sebelumnya yang saya hormati pada Bapak Insinyur Haji Jojo MT dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ahmad Ajis Namanto, yang kedua ada Ahmad Rafi, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Bahru Muhid Arianza, yang keempat ada Fahmi Muhammad Fadilah, yang kelima ada Fauzi Abduh, yang keenam ada Ilham Nasuha. Nah, untuk sub pembahasannya, yang pertama ada definisi, yang kedua ada market analisis, yang ketiga ada market strategi, yang keempat ada promotion, yang kelima ada diskusi. Yang pertama, definisi. Definisi dari pompa adalah mesin yang mengangkat zat cair dari tempat rendah ke tempat yang tinggi, seperti air, oli, atau fluida yang lainnya. Digunakan di berbagai industri untuk memfasilitasi proses produksi. Contohnya aplikasi dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana pompa memompa air umpan dari deaerator ke boiler. Nah, yang ketiga ada prinsip kerja pompa sentrifugal. Nah, pompa sentrifugal ini bekerja berdasarkan gerakan putar impeller yang terpasang pada poros pompa. Impeller ini terhubung dengan motor penggerak seperti motor listrik atau motor bakar. Saat poros pompa berputar, impeller juga berputar mengangkat zat cair dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Nah, di sini ada pengambilan data. Nah, jadi pengambilan data pada boiler feed pump ini atau BFP di PLTU Ombilin merupakan sebuah pompa sentrifugal yang berperan dalam mengalirkan air dingin dari HP heater, economizer, dan deaerator menuju steam drum. Nah, proses pemompaan menggunakan motor untuk menggerakkan pompa dan performa BFP diukur melalui kapasitas, heat total, daya fluida, dan efisiensi. Faktor yang mempengaruhi performa BFP meliputi heat dan kavitasi. Solusi untuk menjaga performa BFP termasuk menjaga motor agar bekerja maksimal, memastikan daya pompa agar aliran fluida konstan, dan melakukan perawatan berskala pada pompa, motor, dan fluida pendingin. Nah, selanjutnya ada analisa performa boiler feed water pump. Nah, seperti di gambar, air yang dialirkan berdasarkan dari daerah bahwa untuk memasukkan air ke boiler diperlukan pompa bertekanan tinggi, yaitu boiler feed water pump atau pompa pengisi boiler yang termasuk dalam jenis multi-stage centrifugal pump. Pompa ini dengan kode APA11PO dapat di unit 1 PLTU Ombilin dan digambarkan seperti ini di samping ini. Nah, pompa ini dioperasikan oleh motor listrik dengan daya keluaran 1.300 kW dan kecepatan putar 2.981 rpm. Penggeraknya adalah motor listrik yang terhubung dengan kopling. Kemudian dihubungkan ke poros impeller dengan kecepatan putar 2.980 rpm. Pompa ini berfungsi sebagai penyuplai air pengisi ke boiler dengan tekanan tinggi. Selanjutnya ada konstruksi boiler feed water pump. Secara umum, komponen dari boiler feed water pump ini adalah yang pertama, motor listrik dengan kecepatan putar 2.981 rpm dibuat oleh GAC Altrom Lar. Mesin LTD diletakkan di atas base plate. Nah, yang kedua ada kopling. Kopling merupakan alat yang menghubungkan atau meneruskan putaran dari poros motor listrik dan poros gear serta impeller dibuat oleh GAC Alstrom Lar. Yang ketiga ada base plate adalah suatu alat penumpu atau landasan bagi letak motor listrik dan pompa.
Yang keempat ada pompa, terdiri dari elemen rotari seperti impeller dan poros impeller dan mechanic seal. Yang terakhir ada casing atau penutup impeller dan lain-lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi pompa. Bisa dilihat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pompa umpan atau feed water pump, bertanggung jawab memompa air umpan dari deerator ke boiler, menjaga suplai air ke boiler untuk memastikan proses konsisten. Yang ketiga umumnya merupakan pompa sentrifugal. Nah, klasifikasi pompa yang kedua ada pompa kondensat atau kondensat pump. Memindahkan kondensat dari sistem pemanas kembali ke boiler, meningkatkan efisiensi boiler dengan mengembangkan air kondensat ke dalam siklus. Yang ketiga biasanya menggunakan pompa sentrifugal atau pompa piston. Nah, selanjutnya di sini merupakan gambar dari siklus Rankine pada PLTU UPP Omilin. Nah, berikut penjelasannya bisa dilihat pada gambar dari satu ke dua itu merupakan air kondensasi dari kondensor dari dipompa oleh si EPI menuju feed water heater. Dengan adanya proses kompresi dari pompa, maka temperatur dan tekanan fluida akan meningkat. Nah, dari dua ketiga ini, proses pemanasan air oleh feed water heater sehingga temperatur akan meningkat pada tekanan konstan. Nah, dari tiga ke empat, air keluaran dari feed water heater dipompakan oleh BFP menuju boiler sehingga tekanan dan temperatur akan meningkat. Nah, dari 4 ke 5 ini, proses perubahan fasa fluida dari air menjadi uap bertekanan dan temperatur tinggi, proses ini terjadi pada boiler. Nah, dari habis itu ada proses 5, 6, 7, yaitu proses ekspansi uap yang terjadi pada turbin uap. Pada proses ini, energi panas dari uap diubah menjadi energi mekanik turbin dan menghasilkan daya turbin. Selanjutnya yang terakhir ada proses 7 dan kembali ke satu, yaitu proses di mana kondensasi uap dari hasil ekspansi turbin uap menjadi air yang nantinya akan digunakan kembali. Selanjutnya ada spesifikasi boiler feed water pump APA 11PO. Bisa dilihat sendiri yang pertama ada data spesifikasi pompa keluaran pabrik. Nah, yang selanjutnya ada data spesifikasi motor. Nah, berikut adalah perhitungan atau rumus dari pompa pump heat total, daya fluida, dan efisiensi pompa. Yang pertama ada performa boiler feed water pump heat total pompa dengan hasil 1630 M. M merupakan heat total. Nah, selanjutnya ada daya fluida PF dengan hasil 1119 kilowatt. Nah, yang ketiga ada efisiensi pompa dengan hasil 99%. Selanjutnya lagi ada perhitungan sebelum overhaul. Yang pertama ada performa boiler feed water pump heat total pompa dengan hasil 1403. Yang kedua ada daya fluida dengan hasil 963 kilowatt. Dan yang terakhir ada efisiensi pompa dengan hasil 85,6%. Nah, ini perhitungan setelah overhaul. Jadi performa boiler feed water pump heat total pompa sebesar 1507 dengan daya fluida dengan hasil 1034 kilowatt. Dan yang terakhir ada efisiensi pompa dengan hasil 92%. Nah, berikut adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas. Dan jadi, yang pertama itu ada pengenalan pompa. Pompa yang mengalirkan air umpan boiler dari deerator
di PLTU Ombilin terdapat tiga pompa. Terdapat tiga pompa, dua operasi dan satu standby. Nah, yang kedua ada pump heat total, daya fluida dan efisiensi. Jadi hasil dari ketiga tersebut, yang pertama ada H total dengan 1630, dengan yang kedua ada PF atau daya fluida dengan 1119 kilowatt, yang terakhir ada efisiensi pompa dengan 99%. Nah, berikut adalah perbandingan dari overhaul. Jadi dari sebelum overhaul ini dengan hasil 1403 dengan PF atau daya fluida 1603 kilowatt dengan efisiensi pompa 85,6%. Nah, jadi H total 1507 dan PF 1034 kilowatt dengan efisiensi pompa 92%. Nah, penurunan performa dan overhaul. Penyebabnya pekausan komponen, getaran, kavitasi, dan lain-lain. Nah, kavitasi ini merupakan pembentukan gelembung udara atau gas dalam cairan karena tekanan rendah yang kemudian dapat menyebabkan efek erosif atau kerusakan pada permukaan benda yang terkena. Nah, proses ini terjadi dalam pompa. Nah, yang kedua ada overhaul diperlukan untuk mengembalikan performa pompa. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.